rangkaian doa Nyai pada setiap sepertiga malam, tahajud Nyai, dan semua ikhtiar melalui tangan-tangan para tim lawyer Nyai, dan juga rasa cinta kasih almarhumah mama kepada Nyai, semua kerabat-kerabat yang tidak bisa Nyai sebut satu persatu, supportnya luar biasa. Dan akhirnya pada hari ini 6 Desember 2022, alhamdulillahirabbil alamin, yang mulia hakim mengabulkan gugatan cerai Nyai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman lawyer semua, rekan-rekan, terima kasih bantuannya, supportnya. Dan yang paling bersyukur adalah tatkala hakim menyampaikan bahwa hak asuh anak Muhammad Sultan Al-Fatir jatuh ke tangannya. Alhamdulillah, itu rasa wujud syukur, rasa bahagianya yang luar biasa. Demikian. Nah, terkait teknis tadi sudah teman-teman media semua juga alhamdulillah diperkenankan masuk oleh hakim. Nyai senang banget tuh. Jadi supaya tidak bisa dipelintir-pelintir lagi dari yang bersangkutan yang selalu ngomong di media beda dengan fakta dalam persidangan. Tadi jelas serta merta gamblang dikabulkannya karena banyak sekali faktor. Tadi disampaikan yang secara lafal hakim menyampaikan bahwa sering sekali pertikaian, gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekannya itu tidak disebutkan, tapi kan telah dikabulkan. Berarti apa? Bukti-bukti yang kami sertakan adalah real, nyata, di mana yang bersangkutan selama ini karena media tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang, dia berkuar-kuar itu adalah tidak benar. Dengan dikabulkannya gugatan cerai Nyai, berarti benar-benar terbukti semua pembuktian berkas, pembuktian video-video porno, pembuktian saksi-saksi yang menyatakan bahwa dia KDRT verbal dan non-verbal, dan juga terbukti juga perselingkuhannya. Jadi alhamdulillah sudah terbukti, dan teman media semuanya tadi sudah menyaksikan juga. Alhamdulillah, jadi yang bersangkutan tidak bisa menyangka lagi pada saat ini. Jadi Nyai sangat bersyukur dari Yang Mulia memperkenankan teman-teman media hadir ikut di momen-momen yang bersejarah bagi Nyai pada hari ini. Selain itu, untuk teknis nominal-nominal, monggo disampaikan Pak Andika karena Nyai kurang paham itu tadi istilah itu. Oke. Ini merupakan keputusan hakim sudah mutlak. Baik. Poin-poin amar putusan itu ya, yang utama itu memang diputus cerai antara Nyai ini bersurat menggugat dengan Andre selaku tergugat. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang Nyai sampaikan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, dan hal ini Nyai selaku penggugat. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya adalah poin ketiga, menghukum bapaknya, yaitu saudara Andre ini selaku tergugat, untuk membayar nafkah anak sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak bernama Sultan ini dewasa, yaitu berumur 21 tahun. Itu di luar uang pendidikan dan uang kesehatan, sebagaimana juga sejalan dengan pasal 156 kompilasi hukum Islam, bahwa bapak harus membiayai anaknya akhir perceraiannya hingga anak tersebut dewasa dalam kurun 21 tahun. Itu wajib hukumnya itu Pak Andri itu. Kemudian memang ada perkembangan hukum di sini ya, bahwa dihukum juga di sini saudara tergugat yaitu Andri ini untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 15 juta. 15 juta. Terus uang mut'ah, uang kenang-kenangan ya, atau kenang-kenangan sebesar 25 juta kepada penggugat, dalam hal ini Bu Roro. Jadi total 40 juta dia wajib membayar kepada Nyai, wajib melaksanakan itu semua perintah hukum, perintah pengadilan terhadap Nyai maupun anaknya. Demikian singkatnya. Bang, itu yang total 40 juta itu dibayar sekali atau beberapa
berapa kali sih? Oh nggak bisa. Jadi gini ya, masing-masing orang mempunyai prinsip masing-masing. Yang bersangkutan mau menyampaikan apa, monggo, terserah. Kalau bagi dari Nyai sendiri, apalagi ini hidup seseorang itu kan tidak main-main ya. Sampai Nyai bisa kuat duduk di sini melalui sidang demi sidang, itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya keputusan hakim itu mau dicicil, istilahnya tadi Mas yang menyampaikan, oh itu tidak bisa. Nyai sangat menghormati apa keputusan hakim, dan Nyai bukan apa ya, keputusan hakim itu harus dihormati dan memang harus mutlak dilaksanakan, dan bukan bukan bisa dicicil. Nggak, saya nggak mau dicicil. Jadi karena bagi Nyai dan tim itu tidak seberapa dengan seluruh pengorbanan Nyai, cinta kasih Nyai, effort Nyai, teman-teman media semua sudah selalu mendampingi Nyai dari seluruh rangkaian pengajian pernikahan, resepsi, akad hingga mahar pun uang Nyai. Jadi nominal segitu bagi kami itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan semuanya, baik materi yang Nyai keluarkan seluruhnya sampai dengan uang persalinan juga semuanya Nyai sendiri, hari-harian setiap hari juga Nyai. Udah gitu pengorbanan Nyai disakitin KDRT verbal dan non verbal selama 9 bulan itu tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi rasa sakit hatinya, cintanya dibuang begitu saja dengan perselingkuhan satu dengan dan sampai dengan berikut-berikutnya, itu nggak bisa dibanding dengan uang. Jadi kalau sampai yang bersangkutan mau nyicil, Nyai ketawa ya. Jadi tolong kita laksanakan semua keputusan hakim dengan sebaik-baiknya dan sangat menghormati. Jadi Nyai sangat bersyukur ya dengan keberanian Nyai, dengan support semua tim lawyer Nyai, termasuk tim dari behavior, dokter, psikolog, konselor anak, semua sangat luar biasa, termasuk tim-tim pengamanan dari Satria Kujang Nusantara juga luar biasa. Nyai haturkan banyak terima kasih. Itu merupakan telah mendobrak dari habit atau karakter yang bersangkutan yang kawin cerai sama sekali tidak menghormati adanya lembaga perkawinan, lembaga pengadilan agama, sangat meremehkan, sangat selalu meremehkan juga hati perempuan, hobi bikin video mesum, video porno Nyai punya banyak. Nah ini alhamdulillah momen ini Allah luar biasanya sayangnya sama Nyai menampar dia luar biasa supaya tidak ada korban-korban yang berikutnya dan tidak bisa lagi berkoar-koar di depan media. Karena apa? Karena media sudah ikut masuk tadi, alhamdulillah, ikut mendengarkan semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya kan dia selalu berkoar-koar dari di awal persidangan awal pun dia selalu membantah, selalu bilang udah nanti kita buktikan di persidangan, selalu berani berkoar-koar sampai dengan detik ini ya. Nyai masih tahu dia selalu propaganda, diduga kuat dia menggunakan banyak sekali akun-akun palsu di YouTube maupun yang lain-lainnya, masih tetap mengolok-olok Nyai. Kita bisa tahu real karakter orang asli adalah yang itu, yang selalu jahati Nyai sampai detik ini. Nyai tahu karena apa? Nyai selain punya tim lawyer, tim dokter, tim pengamanan, Nyai juga punya tim IT. Kalau setelah ini dia mengganti handphonenya ya, Nyai nggak tahu. Tim IT-nya menyampaikan email yang dipakai untuk propaganda menjelek-jelekannya dengan akun-akun fiktifnya adalah email yang sama dengan handphone yang Nyai belikan. Gitu. Jadi kita bisa tahu orang ini seperti apa ya dari yang mengolok-olok, berarti sampai detik ini dia tidak sadar. Tapi ya alhamdulillah 6 Desember ini Hakim yang mulia memutuskan banyak sekali hal-hal yang bisa insya Allah membuka mata dia, menyadarkan atas kelakuan dia selama ini, dan tidak meremehkan lagi lembaga perkawinan, tidak kawin cerai, tidak menyakitin perempuan lagi, tidak hobinya kawin cerai, terus mempunyai anak banyak tanpa tanggung jawab, karena sampai detik ini sepeser pun tidak ada kontribusi tanggung jawab dia sebagai bapak. Jadi kalau misalnya dia berkelakar lagi, tidak ditemukannya dia dengan sultan lah, effort kamu mana?
Harga diri kamu mana? Tanggung jawab kamu sebagai bapak mana? Sepeser pun tidak. Kok ya dia nggak malu ya bicara di depan media? Mungkin urat malunya sudah putus. Sama dengan video-video porno yang Nyai temukan, urat malunya sudah putus. Udah gitu dia memfitnah Nyai dengan mencakar badannya, padahal udah lama banget gak ketemu. Nah, Nyai jadi ingat dia pernah menyampaikan ke Nyai sering melakukan trisam dengan mantan istri sirihnya. Ya sudah. Nah, bisa jadi ya cakaran itu merupakan suatu daya hayal imajinasi seksnya dengan perempuan lain tentunya, karena itu bukan sama sekali, itu bukan cakarannya, dan sudah lama kita tidak ketemu. Nyai, bisa dikatakan tadi kan ada pembacaan apa tuh namanya, tanggal lahir yang berbeda, tanggal lahirnya sultan yang berbeda. Nah, seperti apa sih Nyai mungkin? Ya, jadi gini, kalau masalah tanggal lahir kami tidak bisa menjawab banyak karena kan itu undang-undang anak ya. Kita harus melindungi sang anak. Kami tidak bisa memberikan komen satupun masalah sultan. Di sini kami tidak mau dia dijadikan objek bagi kami karena sudah berulang kali pihak Andri kemarin menjadikan sultan itu sebagai objek. Itu pun tidak ditanggapi oleh semuanya. Baik majelis. Tadi Andri membantah jika sultan bukan dijadikan objek, Pak. Cuma dia meminta kejujuran Nyai mengungkapkan kebohongan yang ada. Itu bagaimana, Pak? Ya, tetap kami ada sultan itu dilindungi oleh undang-undang anak. Dia tetap tidak boleh dieksploitasi untuk kedepannya. Itu yang kami harus bisa menahan apa ya. Tidak menjawab semua pernyataan Andri. Perlu diingat lagi bahwa kami itu tidak pernah membuka aib. Semua yang kami katakan adalah jawaban atas pernyataan-pernyataan Andri. Itu adalah hak jawab kami. Jadi kami tidak pernah satu kali pun memberi statement membuka aib beliau. Ya, yang pertama saya katakan bahwa di sini bukan menang atau kalah. Hasil ini kan adalah perceraian. Bagi kami bukan menang atau kalah. Ini adalah putusan yang kami hargai dari majelis yang sebagian besar semua dikabulkan. Karena dari awal kami tidak pernah berbohong, apa yang kami katakan itu selaras dengan bukti dan saksi yang kami berikan. Nyai, terakhir itu kan si Andri sempat datang ke rumah, tapi tidak ada Nyai. Gitu. Nyai tidak pernah ada di rumah. Nyai tidak pernah ada di rumah. Itu bagaimana, Nyai? Karena alhamdulillah Nyai mengamankan diri di rumah yang lain dan dia tidak tahu rumahnya yang lain. Amat sangat berkolerasi dengan resume. Nanti kalau teman-teman media ingin mendapati resume dari psikolog Nyai, dokter pribadi Nyai, dan juga konselor anak, nanti akan Nyai share. Jadi trauma yang sangat mendalam dan juga trauma sekali. 6 bulan Nyai diinjek-injek, dikata-katain, dikasarin. Nyai sangat takut, sangat trauma. Makanya Nyai menyelamatkan diri di rumahnya yang lain, karena Nyai alhamdulillah punya banyak tempat yang dia tidak tahu. Dan kalaupun misalnya Nyai berpergian juga itu rumah-rumah Nyai gitu. Karena amat sangat sangat luar biasa ya kasaran dia. KDRT verbal maupun verbal. Nah, terus udah gitu juga lebih banyak mudorotnya kalau sampai ketemu. Ngapain? Mau lip service lagi, mau ngerayu-ngerayu Nyai lagi, mau merusak mental Nyai lagi, mau bikin trauma psikisnya lagi, sampai bahkan Nyai hamil tua pun Nyai didorong sampai jatuh ke lantai itu udah biasa. Dia itu jahat sejajarnya, psikopat. Ya, dan dia datang serta-merta tanpa dengan tanggung jawab juga buat apa? Ya, dia nggak punya harga diri sebagai laki-laki. Nggak ada kontribusinya, ya. Dia bilang menyampaikan ada uang masuk bengkel. Oke, buat pembayaran ini itu dialokasikan yang mana untuk bidang bengkel, modal bengkel dan juga bayar karyawan, hanya sisa 1 juta. Coba bayangkan, uang 1 juta hanya untuk apa? Ya, itu aja dia agungkan.